Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswi The International Class of Islamic Microeconomics, wherever you are, semoga selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah, amin. Okay, today we will discuss about this topic. The 12th topic about this class, Islamic Microeconomics, is about Islamic Public Finance atau bagaimana keuangan publik Islam. Okay, as usually, before we start our class, let's begin together with Sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا dengan doa amal perkuliahan bisa fuati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, now we came to this discussion about this topic, Islamic Public Finance. Jadi bagaimana pandangan Islam, ekonomi makro Islam terhadap konteks keuangan publik. Pertama kita bisa lihat di sini the Islamic Economic Architecture, bagaimana arsitektur rancang bangun ekonomi Islam, yaitu di sini sebagai puncaknya adalah Baitul Mal atau Treasury House. Bagaimana peranan Baitul Mal dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi makro Islam itu sangat penting, di mana dalam fungsinya untuk mengalokasikan, untuk mendistribusikan dana ziswaf, dana-dana negara, hingga kemudian di sini ada Hisbah Institute atau Market Authority. Jadi dikatakan di sini bagaimana peranan pembentukan pasar, harga di pasar dan sebagainya juga menjadi hal yang vital. Kemudian di sini Financial Authority atau istilahnya kalau kita lihat di Indonesia Kementerian Keuangan. Kemudian Banking Institution and Non-Banking Institution, lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.
hingga terbentuknya market dalam skala makro, ya. Maka kita bisa lihat the role and function of the state by Yusuf Qaradawi. Jadi teori dari Yusuf Qaradawi mengenai peranan dan fungsi negara. Pertama, the first ensure needs minimum people. Function this aim meant for maintain fit people with push or even remove obstacle economy that disturb relationship they with Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam fungsi ini yaitu negara perlu menjamin kebutuhan minimum, kebutuhan dasar dari masyarakat. Bagaimana dengan fungsi ini maka kemudian masyarakat bisa terbangun keimanannya, dengan kebutuhannya terpenuhi maka mereka bisa menggunakan akal sehatnya, ibadahnya juga baik dan sebagainya, ya. And the second, give education and construction needs. Jadi bisa juga fungsi negara juga kemudian memberikan pendidikan, kemudian pembangunan, pembinaan bagi negara. This function, this aim for upgrade faith people so that quality relationship human with Allah Subhanahu wa taala could continue increase. Dengan fungsi ini maka keimanan masyarakat, kemudian hubungan hablum minallah dan hablum minannas akan terus terjaga. The assumption faith is parameter main from success a country. Jadi dalam teori Yusuf Qaradawi dikatakan faith atau keimanan itu bisa menjadi parameter kunci bagaimana sebuah negara bisa berhasil. Ya, kemudian kita lihat di sini the government called working as distributor, not owner, benefit source economic, and as institution supervisor life economy through institution hisbah. Tadi kita bahas, ya. Pemerintah di sini bisa berperan sebagai distributor maupun owner, pemilik dari sumber-sumber ekonomi, kemudian juga penting fungsinya dalam mengawasi perekonomian melalui lembaga hisbah. Hisbah effort there is in era Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as institution supervisor market that ensure nor existence violation moral and market monopoly rape to right consumer and etc. Hisbah is independent. Pun kalau kita lihat hisbah pada masa Rasulullah, Nabiullah kita Nabi Muhammad, di mana dalam perjalanannya pasar pun sebetulnya tidak terlalu diawasi ketat oleh Rasulullah. Dalam artian selama tidak ada pelanggaran, selama tidak ada monopoli, selama tidak ada pemaksaan terhadap hak konsumen, hisbah dijalankan sebagai independen, ya. Hisbah is independent. And then the role and function of the state. Kemudian teori berikutnya dari Hasanuzzaman mengatakan di sini fungsi dan peranan pemerintah. First, maker policy and legislation. Pemerintah sangat penting fungsinya dalam menciptakan kebijakan dan regulasi, legislasi. Policy and legislation that becomes authority country expected able push inefficiency and discrimination. Fungsinya di sini sangat penting bagaimana negara diharapkan mampu menekan inefisiensi, diskriminasi pada masyarakat. And then defense country untuk menciptakan pertahanan negara, TNI dan Polri. Education and research, pendidikan dan penelitian atau kita di Indonesia mengenal sebagai Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian development and supervision moral social public. Pun dengan negara punya fungsi bagaimana mereka bisa menata, mereka bisa membangun hubungan moral dan sosial antara masyarakat. Uphold law, keep order and run hadat. Jadi dikatakan di sini fungsi berikutnya menegakkan hukum dengan tegas, kemudian dijalankan dengan tertib dan menjalankan keadilan hudud, ya. And then well-being public, juga dikatakan kesejahteraan publik juga menjadi hal yang penting. And the seven, relationship outside country, hubungan internasional antara satu negara dengan negara yang lain juga menjadi penting hubungannya. Jadi ini 7 teori dari Hasanuzzaman. Sedangkan berikutnya dari Muhammad Siddiqi menyatakan ada 3, ya. Function that becomes duty from Syariah. Fungsi yang menjadi tugas dari syariah dikatakan di sini specific summarize in Quran and Sunnah, menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, and allowed by para fuqaha, dijalankan juga para fuqaha klasik, ya.
Function this not depends on change social public. Jadi fungsi ini dijalankan tanpa merubah tatanan sosial masyarakat. Example from function country type this is function defense, order general, ban usury, and implementation zakat. Bagaimana implementasi zakat, pelarangan riba itu menjadi hal yang penting. And then the function derivative from syariah that is result from ijtihad based on situation contemporary. Kemudian ada juga fungsi dari hasil ijtihad ulama yang kita pahami ya, nas bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad, ijma' dan qiyas ulama juga bisa menjadi patokan bagaimana kebijakan ekonomi Islam, ekonomi makro Islam. And the third function that assigned by public truth mechanism syariah parliament to country. Bagaimana fungsi parlemen juga menjadi penting, di mana di sini istilahnya di dalam negeri kita DPR dan DPRD fungsinya sebagai penyambung masyarakat kepada pemerintahan ini ya. Oke, maka kita lihat di sini the budget country, bagaimana anggaran negara itu menjadi hal yang juga salah satu yang vital bagi negara. Jadi ada reception and spending. Di sini tipenya ada zakat, khoroj, jizyah, usur. Volunteernya ada infak, sedekah, wakaf, grants, pemberian. Kondisionalnya ada khums, tax, pajak dan sebagainya. Kemudian dari pengeluarannya juga dilihat kebutuhan umum, basic needs, kebutuhan sosial, kesejahteraan sosial, social welfare, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, penyebaran Islam, administrasi negara dan sebagainya, security defense. Maka kita lihat di sini public finance itu istilah pertama kali muncul pada masa pemerintahan Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan Umar bin Khattab. Maka kita lihat di sini fungsi-fungsi seperti zakat, fa'i, tax, dan takaful menjadi hal yang penting ya. Zakat address for welfare public with more first ensure needs basic for each citizen country. Bagaimana alokasinya menjadi hal yang sangat penting, zakat, fa'i, tax, dan takaful, pajak, takaful dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini fee, the first structure, kharaj and jizyah. Hasanuz-Zaman reveal that tax soil is divided become two type, that is tax user and tax kharaj. Pajak-pajak yang kemudian dikeluarkan diwajibkan kepada masyarakat, pajak tanah, yaitu ada pajak usur dan pajak kharaj, dikenakan saat itu pada masa Jazirah Arab, pemerintahan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. And then jizyah or poll tax, ini dikatakan di sini pajak bagi warga non muslim yang mampu ya. Dikatakan di sini non muslim diberikan pajak di mana mereka membayar pajak ini. Kemudian Rasulullah dan para sahabat menjamin kehidupannya, dalam artian mereka tetap bisa beraktivitas dengan baik, tidak akan diganggu oleh kaum muslimin ini ya. Kemudian ada juga user, infak, sodako, and wakaf, al-mustaglat, and etc. Jadi user ini pajaknya spesial untuk barang niaga pada barang impor ya, dikatakan di sini. Kemudian infak, sodako, dan wakaf. Kemudian al-mustaglat, that is income country that source from government investment, jadi dana hasil investasi pemerintah. Source income, this including source new for country that introduced by Walid bin Abdul Malik for commodity vital for interest people country allow attempted commercial with destination provision needs vital for the citizens country. Jadi ini dikatakan juga hal yang penting, pertama kali diperkenalkan oleh Walid bin Abdul Malik untuk hal-hal yang penting bagi rakyat, masyarakat, kemudian digunakan pada usaha-usaha komersil. Tujuannya adalah penyediaan kebutuhan vital bagi masyarakat. Jadi pajak istilahnya di sini adalah subsidi ya, bukan pajak, subsidi pada penciptaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan vital masyarakat. Oke, kemudian kita lihat di sini tugas-tugas dari lembaga Hizbah, the duty of the Hizbah. Keep an eye on scale, size, and price. Dengan Hizbah itu bisa mengawasi timbangan, ukuran, dan harga yang beredar di pasar. Supervise the practice of usury, maisir, goror, and fraud. Bisa juga mengawasi tidak terjadinya riba, maisir, goror, penipuan. Kemudian supervise illicit trading, supervise loading and unloading of goods at markets and ports dan sebagainya di sini ya.
fungsi-fungsi yang kemudian menjadi tugas dari sebuah lembaga hisbah bagi negara. Oke, kemudian kita lihat source of state revenue according to Islamic review. Jadi di sini ada formulasinya, bagaimana penghasilan yang bisa didapatkan negara melalui tunjuan Islam. Pertama dilihat dulu what is the meaning of state income according to Islam. Perlu dilihat bagaimana pandangan Islam mengenai pendapatan negara yang semestinya. Jadi didapatkan dengan cara apa, bagaimana alokasinya, bagaimana regulasinya. Second, what is the function of state revenue according to the Islamic perspective? Bagaimana fungsi negara berdasarkan dengan perspektif Islam. Kemudian, what is the purpose of state revenue according to the Islamic perspective? Explain the types and parts of state revenue. And the last, the five, explain the types and parts of state revenue according to Islamic perspective. Jadi hal-hal ini yang perlu dipertimbangkan oleh sebuah negara, bagaimana mereka kemudian melaksanakan kebijakannya terkait dengan keuangan publik ini. Okay. And then definition of state income according to Islamic perspective. Dikatakan di sini state revenue is state income that is used as a source of funding for state needs in the context of state development. Jadi pemasukan ini menjadi hal yang penting agar bagaimana pembangunan tetap berjalan dengan benar. Meanwhile, at the time of the Rasulullah Muhammad and Khulafa'ur Rasyidin, state revenue and expenditure are managed by Baitul Mal. Fungsi-fungsi Baitul Mal dalam hal ini di masa Rasulullah dan sahabat, which is a muassah, as an institution that handles state expenditure and revenue, lembaga yang dibentuk untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, as well as function as a repository for the wealth of the Muslim. Pun demikian fungsi-fungsi bagaimana mengatur kekayaan dalam sebuah negara Islam. Jadi ada dua destinasinya. Destination of state revenue according to Islamic review, uphold justice in human life and stop injustice and destroy arbitrariness. Dikatakan harus betul-betul mendukung keadilan, kebutuhan masyarakat, menghentikan ketidakadilan, enforcing the system regarding carrying out Muslim obligation such as zakat and so on. Bagaimana juga sistem yang perlu dilakukan untuk mengatur pengeluaran Muslim seperti zakat dan sebagainya. Ya. Maka di sini tiga fungsi: the state revenue function, allocation, distribution, and economic stabilization. Katakan bagaimana alokasinya, distribusinya, kemudian menjaga stabilitas ekonomi. Itu adalah fungsi dari state revenue, penghasilan negara. Dikatakan di sini concern and Islamic state is more focused on distributing the economy evenly with the principle of justice. Distribusi ekonomi dengan cara yang adil itu yang perlu dilaksanakan. Ya, ini dikatakan di sini in Islam, if you are no longer able to finance the budget for the state, the budget case will turn on the Muslims, that is, the state authority to collect tax, the riba, against Muslim who have excess wealth. Dalam Islam, jika sebuah negara ada kekurangan dalam pemasukan, kekurangan pendapatan yang diperlukan, maka di sini juga perlu dilakukan di sini tax pajak terhadap Muslim yang punya kelebihan kekayaan, jadi diminta sumbangsih lebih. Jadi pajaknya ditetapkan berdasarkan tingkat penghasilan, ya. And then types and part of state revenue, doing business, jadi ada BUMN and non-BUMN company, kita lihat di Indonesia. And then tax, income tax, sales tax, land and building tax, and others. Pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak tanah, bangunan, bumi dan bangunan, dan sebagainya. Borrowing money, foreign debt, utang luar negeri, juga dikatakan ada pajaknya. Maka kita lihat berikutnya di sini fungsi-fungsi the function and part of state revenue. Jadi ada zakat, ada khoroj, ada ghanimah, ada jizyah dengan definisinya masing-masing. Ada usur, ada fa'i, ada khums, wakaf, infak, and aims, ya, beberapa hal ini, ya.
Kita lanjutkan kemudian di sini the state expenditure. Jadi tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana konteks pada pendapatannya. Sekarang kita bahas berikutnya di sini mengenai pengeluaran negara, the state expenditure. Formulationnya ada 3 ini. Jadi the first, what is the definition of state expenditure? Bagaimana definisi dari pengeluaran publik? What is the function and purpose of state expenditure? Dilihat juga bagaimana fungsi dan tujuannya. And the third, what are the types and part of state expenditure? Bagaimana tipe-tipenya, bagaimana partnya, pembagiannya, dan sebagainya ini ya. Maka kita lihat the definition of country budget. Definition dari pengeluaran negara ya, jadi budgeting negara. Maka kita lihat di sini spending country in meaning real could warn as an indicator big activities which country finance by spending country debt. Pengeluaran negara dalam arti real digunakan menjadi indikator berapa besar kegiatan negara yang harus dibiayai oleh pengeluaran tadi. The more big and large activity, semakin besar ataupun semakin kecil aktivitasnya. Country more big also spending which country concern it. Semakin besar pula pengeluaran negara yang bersangkutan. Jadi spending country that is budget that issued by government in doing wisdom in field spending in state budget. Dimana kemudian fungsi-fungsi yang dilaksanakan tadi, anggaran yang diperlukan, maka kemudian kebijakan apa saja yang dilakukan. Jadi kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah APBN, Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara. Maka kita lihat di sini the function and destination about spending country. Jadi fungsinya authorization function, distribution function, stabilization, allocation, and oversight function. Fungsi otoritas, fungsi distribusi, stabilisasi, alokasi, dan pengawasan. Maka dikatakan di sini beberapa prinsipnya. The principle of APBN preparation, safe, efficient, and according to need. Harus dilakukan secara efisien, sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Directed, controlled according to the program plan. Juga harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan negara. Jadi kan ada ya istilahnya rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang dari sebuah negara. As much as possible use domestic products, bisa mungkin digunakan produk dalam negeri. Jadi dialirkan dari perekonomian sektor real di dalam negeri, produksi barang dan jasa dan sebagainya, itu menjadi penting. The destination, the purpose of the APBN is to guide the budget for state revenue and expenditure in carrying out state activity, to increase production and employment opportunity in order to increase economic growth and prosperity for the people. Maka tujuan dari APBN ini adalah bagaimana panduan yang digunakan, anggaran pendapatan negara, belanja negara diatur, ditata sedemikian rupa, maka di sini ekonomi tumbuh, kesejahteraan masyarakat juga bisa ditingkatkan. Ya. And then state expenditure and the type, country spending, dikatakan di sini ada employing spending, belanja pegawai, spending for goods, pembelanjaan barang, spending of grants, belanjaan hibah, pembelanjaan modal, pembelanjaan sosial, belanja dan lain sebagainya. Akan dikatakan di sini ada juga development expenses, dana yang digunakan untuk pembangunan, proyek financing, pembiayaan proyek, rupiah development financing, pun juga pembiayaan pembangunan rupiah. Ini berkaitan dengan sektor real dalam negeri. Ketika itu meningkat, semakin banyak ekspor bisa dilakukan, maka mata uang rupiah bisa menguat. Ini fungsinya ya. Maka dikatakan di sini di advance state spending, dikatakan funds allocate to regions, balancing fund and special autonomy. Bagaimana dikatakan pembangunan yang dilakukan sebagai dana perimbangan, balancing fund. Revenue sharing funds, dana bagi hasil. General allocation funds, dana alokasi umum. Special allocation funds, dana alokasi khusus. Jadi istilah-istilah ini yang umum dilaksanakan dalam konteks makro.
And then special autonomy funds and adjustment to operation and capital expenditure are used to public service, defense, cultural and religious tourism, environment, housing and public facility, health, order and security, economic, education and social protection. Hal-hal seperti pelayanan umum, pertahanan, pariwisata, budaya, agama, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, ketertiban, keamanan, ekonomi, pendidikan, perlindungan sosial, dan sebagainya. Hal-hal yang kemudian menjadi dana alokasi pengeluaran negara. And then financing expenditure, government bond issuance, overseas loan principal payment, and the miscellaneous payment. Bagaimana pengeluaran obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman pada luar negeri, pembayaran dana sebagainya, dana lain ya. Oke. Kita bisa lihat juga di sini the state ownership, estate income, kepemilikan negara kaitannya dengan pendapatan negara. Formulasinya seperti ini, jadi dilihat dulu apa itu gonima, anfal, fa'i, and khums dan sebagainya. Kemudian what is mean by land, buildings, public facility owned by the state. Bagaimana makna dari kepemilikan negara atas bangunan, kebutuhan publik dan sebagainya. What is mean by illegal asset from corruption and also fines. Dikatakan di sini bagaimana harta ilegal yang kemudian ketangkap tangan koruptor dan danya seperti apa. Kemudian what is mean by property with no heirs. Apa juga yang dimaksud dengan harta yang tidak memiliki ahli waris. And what is mean by the property of the apostates? Maka kemudian dikatakan di sini bagaimana juga makna dari kepemilikan dari orang-orang non-Islam. Ini kaitannya dengan negara Islam pada masa Rasulullah ya. Nah, kita lihat di sini beberapa definisi dari ghanimah, fa'i, and khums ya. Silakan dibaca nanti. Maka kita lihat di sini land, buildings, and state-owned facility. Every benefit that needs to be owned is either land or buildings that are used, and the state has the right to sell it or rent it out the community. Jadi diistilahkan di sini bagaimana maslahah yang perlu dicapai atas setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh negara ya. Public facility needed by all Muslim in daily life. Kebutuhan publik sudah pasti diperlukan setiap warga negara pada kehidupannya. Asset whose original state is forbidden for certain individuals to own, such as trains, electricity poles, and others. Jadi kemudian ada juga memang hal-hal yang memang secara regulasi memang harus dikembalikan kepemilikannya pada negara. Itulah kenapa di Indonesia ada namanya BUMN, ada PLN, PDAM dan sebagainya. Mining goods, natural resource are unlimited in number. Maka dikatakan juga beberapa hal di sini. Kepemilikan terhadap sumber daya tambang dan sebagainya juga perlu diatur oleh negara. State revenue from illegal asset of rulers and official, illegal asset and fines. Bagaimana kemudian hal-hal yang terjadi ketika ada tingkat korupsi di satu negara. Maka dilihat di sini bribery, treason atau harta suap. Bribery, all money given to a ruler, charity, judge or other official. Dana suap yang kemudian terjadi itu bagaimana dana hukumannya dan sebagainya. Illegal property and state official. Maka kemudian harta ilegal dari para pejabat juga perlu dilihat. Corruption, treasury, harta-harta korupsi, grants or gift, hibah atau hadiah. Kemudian brokerage and commission proceeds, harta hasil maklaran dan komisi yang terjadi itu juga perlu diperhatikan oleh suatu negara. Inheritance with no inheritance, istilahnya di sini adalah harta warisan yang tidak ada pewarisnya. Jadi kita lihat pada masa itu juga kan ada peristiwa, ada kemudian seseorang yang tidak punya ahli waris, tidak punya keluarga, keluarganya sudah meninggal semua dan dia meninggal dalam kondisi meninggalkan harta. Maka bagaimana hukumnya ya? Any movable or immovable property, setiap harta yang bergerak ataupun tidak bergerak, and the owner has died and there are no heirs based on faraid law. Tidak ada lagi ahli warisnya jika dilihat dari hukum faraid.
is included in the Baitul Mal, and the following is also explained in the hadis Rasulullah. Jadi di sini dikatakan dalam hadis from Qadam Al-Kindi in the Prophet Rasulullah, diriwayatkan dari Rasulullah pada Qadam Al-Kindi. Rasulullah berkata, I am the guardian of every believer compared to himself. Whoever die and leave a debt or burden left behind, then come to me. Jadi dikatakan Rasulullah adalah wali bagi setiap orang muslim dibandingkan dengan dirinya sendiri. Siapa saja umat Islam yang meninggal kemudian menunggalkan hutang ataupun beban, maka datanglah pada Rasulullah. And whoever leaves wealth inherit it. I am the guardian for the person, there is no guardian for him. I am the one who inherits his property and sets him free. Dikatakan di sini diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Rasulullah lah jika ada yang kemudian meninggalkan harta, maka Rasulullah bagi walinya dan Rasulullah lah yang akan mewarisi harta itu dan mengatur bagaimana penggunaannya, sirkulasinya bagi kebutuhan umat. Kemudian di sini treasure of apostates, bagaimana kemudian harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Beberapa opini di sini, opinions of scholar regarding the inheritance right, ini ya beberapa hukumnya. Oke, the last state ownership and state revenue, bagaimana kemudian kepemilikan negara menjadi sumber dari pendapatan negara. Jadi what does kharaj mean? Arti dari kharaj, usur, jizyah, khums, rikas, daribah dan sebagainya tadi ya. Karena di sini ada beberapa definisi dari kharaj, bagaimana artinya, sirkulasinya, penggunaannya dan sebagainya, pun dengan usur, jizyah dan khums dan rikas ya. Oke, the last doribah atau dikatakan sebagai pajak. Maka kita lihat di sini doribah is property that is obligated to be collected by the state for other than jizyah and kharaj. Even though both can be categorized as doribah. Doribah di sini adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain jizyah dan kharaj, yang digunakannya dikategorikan sebagai doribah. 5 important elements of the riba. It is required by Allah. An object is wealth, the subject is wealthy Muslim. This purpose is to pay for their needs. Beberapa kemudian penggunaan dari doribah ini, karakteristiknya adalah hal-hal berikut. The first, doribah is temporary, not continue. Doribah ini sifatnya hanya sementara, tidak berkelanjutan. Kemudian doribah is only collected from wealthy Muslim, not collected from the others. Khusus bagi para warga Islam, para umat Islam yang punya kelebihan kekayaan. And then doribah may only be collected for financing wages and obligation for Muslim and limited to the amount required for the obligatory financing, no more. Doribah can only be collected according to the amount of financing required, no more. Dikatakan doribah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan bagi kaum muslimin, dan nominalnya juga sebatas yang diperlukan untuk pembiayaan tadi, tidak boleh lebih. Pun demikian doribah digunakan, dialokasikan dengan jumlah yang diperlukan, tidak boleh lebih. Maka doribah is only taken from the people Muslim, not from non-Muslim. Pada doribah ini khusus bagi umat Islam. And doribah can be deleted when it is no longer needed. Juga bisa dihapus dalam artian ketika sudah tidak lagi dibutuhkan oleh negara pendapatan di sektor ini. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan mari kita diskusikan di grup WhatsApp. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.